Seandainya mayat bisa bicara, dia akan berkata, tangisilah dirimu sendiri, karena engkau akan menghadapi masa yang sangat berat. Jadi kita menangisi si mayat sesungguhnya mengandung pesan spiritual. Tangisilah dirimu sendiri sebelum datang ajal atau kematian. Ternyata menangis itu luar biasa. Dan kalimat ini perlu saya ulang, barangkali ada yang belum dengar. Tangisan penghambaan diri kepada Allah, itu yang dilakukan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Lima yabkika ya Mu'ad, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Mu'ad? Ketika sahabat lain bertanya pada beliau, maka jawabannya luar biasa. Li'anna Allah azza wa jalla qabadha qabdhataini. Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa, wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga dan satu nyawa dimasukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ayil fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti termasuk yang mana, masuk surga kah aku atau masuk neraka kah aku. Bayangkan seorang Mu'ad bin Jabal, ring satu Rasulullah, juru dakwah Nabi, berperang bersama Nabi yang dijamin surga, tidak kepedean dengan amal yang beliau buat, masih sering menangis. Jadi tangis itu luar biasa, tangis penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membaca dalam sebuah hadis, satu di antara 7 golongan yang di akhirat kelak akan diberikan naungan atau perlindungan adalah orang yang sering menangis. Kapan? Zikir di malam senyap ketika orang-orang tertidur lelap. Wa dzakara khalian fa fadat ainahu. Seorang yang berzikir hingga berlinang air matanya. Jadi menangis itu luar biasa. Bagaimana kata Rasulullah? Lau ta'lamu ma'a'lamu la dhahiktum qalilan wa bakaitum katsiran. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Tangis apa yang dimaksud? Tangis penghambaan diri. Tadi Pak Alif sudah menyampaikan sedikit tuh agar kita bertobat sesuai dengan tema malam hari ini, yaitu menggapai impian husnul khatimah diawali dengan taubat. Ini tema yang dipilih, ya Pak Rahmat ya. Ini memang orang beriman itu punya 3 impian. Impian pertama adalah meraih ma'isyatun mubarakah, kehidupan yang penuh barakah. Rinciannya dalam kajian tersendiri. Setiap mukmin pasti ingin hidupnya barakah. Lewat apa? Kehidupannya. Ma'isyatun mubarakah, itu pasti itu. Saya tidak rinci kan di sini karena ini perlu ulasan yang lebih khusus. Tapi kuncinya setiap orang pasti ingin hidupnya berkah. Dalam kehidupannya ingin dapat barakah. Ini yang pertama, impian pertama. Impian yang kedua, al-a'malul marfu'ah. Ingin amalan yang dia buat itu terangkat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup sudah berkah, tapi kalau ibadah yang dia lakukan amalan enggak diterima oleh Allah, maka sungguh penderitaan yang luar biasa. Beramal tapi kok enggak diterima. Apa sebab? Mungkin karena salah caranya, mungkin belum ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, impian orang beriman al-a'malu marfu'ah, yaitu pingin amalnya diterima. Dan puncaknya yang ketiga sesuai tema malam hari ini adalah meraih akhir hayatnya husnul khotimah. Hidup sudah berkah, amal diterima, tapi pingin puncaknya husnul khotimah. Maka kita akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sujud itu tidak melupakan pesan Nabi, 3 permohonan. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku mohon husnul khotimah. Yang kedua, Allah marzuqni taubatan nasuha qabla maut. Ya Allah, beri aku rizki taubat nasuha sebelum datang ajal atau kematian menimpa diriku. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhanku, Engkau yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku kepada agama-Mu. Mudah-mudahan lewat renungan singkat malam hari ini, mohon maaf Pak MC, durasinya berapa menit? 1 jam. Jadi tersisa setengah jam lagi ya. Mohon maaf, mohon izin waktunya setengah jam boleh ya Pak ya. Anggap malam ini kita
sedang merenungkan, bermuhasabah, seolah-olah maut ada di hadapan kita, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi esok pagi. Beberapa hari yang lalu seorang jamaah pulang dari kondangan, masuk ke kamar mandi, jatuh di kamar mandi, wassalam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak tahu, padahal baru pulang kondangan. Kita tidak tahu akhir kehidupan. Makanya kita ingin betul-betul akhir itu husnul khatimah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman, surat yang ke-31, ayat terakhir, ayat di nomor 34. Dan tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi, dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Maka Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya hari itu hanya 3. Hari kemarin telah lewat, lantar jingal ayam lati madar, tidak akan pernah kembali hari yang telah lewat. Hari esok yang belum pasti kita tidak tahu, dan hari kita sesungguhnya adalah hari ini. Oleh karena itu ada kaidah, lakukan yang terbaik ketika kita masih di hari ini. Saudaraku perindu surga, pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kunci untuk meraih husnul khatimah, impian husnul khatimah itu diawali dengan taubat. Sebab taubat itu amal segala kebaikan. Tanpa taubat tidak mungkin amal yang sempurna. Maka diabadikan di Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya gampang diingat, 222. Ingat saja angka 2. Surat 2 ayat 222 Al-Baqarah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kenapa dengan bertaubat? Karena hidupnya akan dirubah oleh Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal saleh, maka tergantilah seluruh perbuatan buruknya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat di nomor 70. Inilah indahnya taubat. Jadi segala kebaikan diawali dengan taubat. Tidak mungkin bisa husnul khatimah tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rincian tentang taubat ini harus dibuktikan. Tidak hanya sedang mengatakan atau bertobat, tapi tanpa pembuktian. Menyesali atas dosa yang dilakukan, berjanji tidak akan melakukan kembali, dan mengazamkan diri ikhtiar dengan sempurna sungguh-sungguh mengisi sisa hidupnya dengan amal solih. Itulah ringkasnya dari kaidah bertaubat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang menjaga taubat. Amin ya rabbal alamin. Dan tanda-tanda orang taubat itu terlihat itu. Banyak mohon ampun kepada Allah, terutama di saat orang tidur lelap. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan jelang datang waktu fajar banyak memohon ampun kepada Allah. Maka amalan orang yang disebut ahli taubat ini insya Allah termasuk karakter ahli surga. Berarti dia menjaga tahajudnya dan mohon ampun sampai kumandang azan subuh. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kunci pertama adalah bertaubat. Yang kedua, kunci husnul khatimah adalah bersemangat untuk terus menggali ilmu syar'i. Ini sangat penting. Apalah gunanya beribadah kalau tidak paham tuntunannya? Sebab di akhirat kelak ini jadi pertanyaan yang kedua. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Nanti dari kiamat tidak bisa bergeser kaki seorang hamba kecuali dia harus menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan? Umurnya dihabiskan untuk bertobat pada Allah, alhamdulillah. Yang kedua, ilmu yang dimiliki diamalkan atau tidak? Tentu kaidah ilmu syar'i. Nah, ini penting sekali. Kita ingin amaliyah yang kita tunaikan itu betul-betul landasannya Al-Quran dan Sunnah. Kita paham betul. Kita boleh ikut ustaz,
kita boleh ikut kiai, kita boleh ikut ulama, ikut habaib, ikut syekh boleh, sepanjang mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau melakukan sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh belajar kepada ustadz, pada ulama, pada kiai dan seterusnya, sepanjang yang diajarkan dalilnya sahih Al-Quran dan Sunnah. Ini penting sekali. Bagaimana kita tahu kalau tidak belajar dari para ulama? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi-nabi. Jadi semangat menuntut ilmu, jalan kita meraih husnul khatimah. Alangkah indahnya sebuah majelis ilmu dikatakan sebagai taman surga. Baru melangkahkan kaki saja sudah dapat hadis istimewa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk mendapatkan surga. Ada tambahannya nggak Pak RW? Tambah dikit lagi. Sedikit ya, tentang ilmu ya. Sekarang sedang musim apa kita? Musim duku ya. Sudah saatnya musim duku, banyak pula buah durian. Siapa serius menuntut ilmu, jalan ke surga Allah mudahkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Betul nggak? Tapi serius menuntut ilmunya, masya Allah, jangan berpuas diri. Siapapun harus wajib menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap muslim itu diwajibkan untuk ilmu, baik muslim laki-laki ataupun wanita. Jadi husnul khatimah diraih dengan cara semangat menuntut ilmu syar'i. Bagaimana ilmu dunia? Tentu penting ilmu dunia, tapi yang terutama adalah ilmu akhirat, ilmu agama. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk meraih husnul khatimah, tak syak dan tak bisa dipungkiri lagi adalah membebaskan diri dari segala macam bentuk kezaliman. Tidak cukup kita punya kesalahan individual. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus, tilawah Al-Qurannya bagus, tapi zolim kepada orang lain. Hati-hati, berat ancamannya. Al-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman gelap pada hari kiamat. Oleh karena itu tadi Pak Hatta menyampaikan pesan apa? Kalau ada hal yang terkait dengan hak yang belum diselesaikan, sampaikan pada keluarga supaya tidak ada unsur kezaliman. Ini penting untuk disampaikan itu. Harus kalau kita tahu kita sampaikan. Itulah ruang di antara kita supaya mudah memaafkan orang lain. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada siapapun, tetapi ketika kita dizalimi, berikanlah maaf yang luas. Sebab orang yang takwa itu pasti mudah memaafkan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an sebagai cara kita mengambil manfaat untuk senantiasa memaafkan orang. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah tindak kezaliman, perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal atau seimbang atau setara dengannya. Tetapi bagi orang yang dizalimi, dia tidak membalasnya, bahkan memaafkan dan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat zalim. Saya kenal dengan Pak Admin ini, orang yang murah senyum, dan insya Allah beliau tidak ada melakukan kezaliman, insya Allah ya. Tapi kerendahan hati saya mesti menyampaikan kalimat itu. Dan memang sebenarnya bagi kita sederhana, tidak boleh membicarakan keburukan yang dilakukan oleh almarhum atau Allah yarham yang telah meninggal. Nggak boleh kita sebut keburukannya. La tasubul amwat, jangan kau mencela, mencaci orang yang telah tiada. Yang kita sampaikan kebaikan-kebaikannya saja, karena itu menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Itu yang paling penting. Hati-hati yang disebut dengan kezaliman. Khawatir di akhirat nanti kita bangkrut karena dulu di dunia kita berbuat zalim kepada orang lain. Hati-hati. Dan hadis tentang muflis itu sudah sering disampaikan. Saya ringkas saja. Betul itu. Jangan kepedean dengan amal soleh kita, tapi kita lupa dengan lingkungan kita. Coba kalau kita baca pesan Al-Quran di surat yang gak asing lagi, yaitu Quran surat 28, surat Al-Qasas ayat 77. Itu kan lengkap sekali.
Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu indah sekali ayat tuh. Dan carilah negeri akhirat dengan anugerah yang telah Allah berikan kepadamu. Kepada kita Allah telah berikan itu anugerah. Macam-macam bentuk anugerah itu. Tetapi jangan lupa urusan dunia. Ingat dunia itu dua sisi, vertikal dan horizontal. Vertikal kita hidup di dunia hanya menyembah Allah, horizontal kepada makhluk. Jangan lupa supaya kita berbuat baik. Nggak boleh berbuat zalim karena Allah sudah berikan banyak kebaikan kepada diri kita. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini penting sekali ya. Khawatir pahala yang banyak dibawa di hari kiamat habis untuk membayar kezaliman. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekahnya habis untuk membayar kezaliman yang dilakukan pada seseorang di dunia dulu. Maka saudara sekalian, jangan malu minta maaf kalau kita punya salah. Mohon maaf ya, saya sampaikan ini jujur. Kalau kita merasa punya salah dengan seseorang, jangan tunda. Mohonlah maaf. Tapi kalau orang berbuat salah kepada kita, maafkan. Karena ini karakter ahli takwa, mudah memaafkan kesalahan orang. Semoga kita termasuk di dalamnya ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, cara meraih impian husnul khatimah. Setelah kita membebaskan kezaliman kepada siapapun, ingat, kuncinya adalah buktikan rasa syukur kita. Tadi sabar di awal sudah saya sampaikan ya. Harus sabar itu luas tak bertepi. Bukti syukur kita itu harus dinyatakan, diekspresikan. Sebab kunci kebaikan itu adalah rasa syukur itu. Kenapa demikian? Karena lengkap. Syukur itu amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Rinciannya sangat panjang dan kita tutup dengan poin ini. Orang yang betul-betul bersyukur itu dia akan menegakkan hakullah. Hak Allah dia tegakkan. Dia hidup di dunia hanya untuk menyembah Allah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Syukurnya dibuktikan, diberi kehidupan dia hanya menyembah Allah. Namanya hakullah ditegakkan. Yang kedua, orang yang bersyukur itu pasti menegakkan hakul walidaini, yaitu berbakti pada orang tua. Kita ada di dunia ini karena wasilah orang tua kita. Betapapun kekurangan orang tua kita harus kita muliakan. Bahkan disebutkan di Al-Quran, sekalipun berbeda keyakinan, kita harus tetap baik pada mereka, kecuali kalau disuruh menyekutukan Allah. La tusyrik billah, inasyirka la dzulmun adzim. Kecuali kalau disuruh menyekutukan Allah. Hati-hati saudaraku sekalian, hidup kita yang singkat dan fana ini harus kita buktikan berbakti pada orang tua. Yang kita buat pada orang tua kita, itulah yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Maka terlihat seorang dimuliakan oleh anaknya, insya Allah karena bakti dia dulu pada orang tuanya. Makanya ayatnya istimewa itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Masya Allah. Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 di ayat nomor 23-24. Masya Allah. Ini ayat pengingatkan kita. Diwajibkan kepada kita semua untuk hanya menyembah Allah tanpa bersekutukannya, tidak menyekutukan Allah, kemudian berlaku ihsan kepada orang tua kita. Pintu barokah di dunia, bahkan surga yang paling dekat adalah bakti kepada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tuanya itu tidak menunggu lama, langsung Allah berikan iqab, balasan di dunia sebelum balasan yang sebenarnya di akhirat nanti. Maka mengerikan kalau sampai durhaka pada orang tua. Dalam hadis Bukhari Rasul mengatakan tuh, wala ta'uqanna walidaika wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jangan sekali-kali kau durhaka pada orang tuamu, sekalipun kau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Mumpung di nomor ini saya mengingatkan Ananda Naufal dan Ananda Salia, buktikan baktimu kepada orang tua. Pertama, bakti yang sungguh-sungguh jadi anak yang soleh agar doanya terangkat. Doa untuk orang tuamu, ayahmu yang telah tiada, penting. Dan
bakti yang luas tak bertepi di dunia adalah bakti kepada ibu. Makanya para suami itu dapat ilmu tuh, hati-hati mengartikan suami. Suami itu ada artinya tuh, suami, S selalu, U usaha, A agar dapat, M membahagiakan, ibu. Ibu, ayah, baru istri dan anak-anaknya. Itu suami itu. Supaya nggak lupa ya, suami selalu usaha agar dapat membahagiakan ibu, istri dan anak-anaknya. Ibu, ayah, istri dan anak-anak. Kalau istri ada artinya apa bu? Arti istri bu? I ingin, S surga, T taatilah suami, R ridho, I-nya ikhlas. Nah itu. Jadi jalan surga istri lewat siapa bu? Lewat suami. Jalan surga suami bukan lewat istrinya, tapi lewat orang tuanya. Maka tanggung jawab sebagai anak kepada orang tuanya luar biasa, khususnya anak laki-laki. Mudah-mudahan yang di sini hadir semuanya adalah suami yang soleh, istri yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini penting untuk saya sampaikan. Setelah hak Allah, hakul walidaini, hak orang tua, jangan lupa selamatkan diri masing-masing. Syukurnya dibuktiin tuh. Ya, dengan apa? Hakun nafsi, jaga hak kita pribadi. Artinya apa? Milikilah rasa takut kepada Allah dimanapun kita berada. Sebab yang ditakutkan apa? Ketika kita sedang bermaksiat, nyawa dicabut. Itu yang paling mengerikan. Jadi syukur dibuktikan dengan rasa takut pada Allah, itu pada diri sendiri kita takut bermaksiat. STMJ, sholat tunaikan, maksiat jauhkan. Gitu. Ya. Alif lagi keliru mulu. Sholat tunaikan, maksiat jauhkan. Ada tambahannya STMJ, sunnah tunaikan, maksiat jauhkan sama. Ada tambahannya nggak STMJ? Sholat tahajud malam Jumat. Ada tambahannya nggak? Susu telur, madu jahe boleh juga tambahannya. Saudaraku, penduduk surga, penyita ilmu, hakun nafsi ini sangat penting. Maka ketika kita berbuat baik, sesungguhnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Saya yakin di antara kita pernah mengalami satu ujian yang tidak terduga, musibah yang tiba-tiba. Tapi dalam keadaan sempit, terlilit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam parit, datanglah pertolongan last minute.